Anda Ya. kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Imam. Pak Imam, kalau dari DMI kan tadi perspektifnya soal kesyahduan gitu ya. Nah, praktik di lapangannya tadi Babe Haikal juga sudah sempat menyebutkan. Nah, kalau misalnya nanti dalam pelaksanaannya, katakanlah dalam bulan suci Ramadan gitu nanti, soal kata-kata musyawarah, kemudian bertanya kepada yang saudara-saudara non-Muslim, ini pengaplikasiannya akan seperti apa nanti Pak Imam? Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya bahwa yang kita maksudkan bukan kesatuan Pak Babe Haikal ya, tapi kesahduan, syahdu. Jadi Kesyahduan. dalam syahdu ini bukan kesatuan. Kalau syahdu, jadi saya atau DMI saya kira sepandangan dengan Pak Haikal bahwa alasan pengaturan itu bukanlah demi kesatuan, demi kedamaian, ketertiban. Kalau itu yang jadi alasan seperti dalam SE itu, nanti akan ada pendekatan penertiban. Memangnya apa ini kan gitu. Maka alasannya kalau TNI itu kesahduan, syahdu, sehingga kita punya kesempatan waktu dan kehidupan itu kita pikirkan, kita rasakan, kita internalisasi. Nanti itu, tapi kok terus menerus, ini kita nggak sempat mikirkan itu. Nah sekarang mengenai Ramadannya ini memang ini nanti intensitasnya akan semakin tinggi karena memang siarnya termasuk malam bangun. Nah sekarang juga kita mendebatkan data juga dari orang-orang non-Islam yang menyatakan sebenarnya juga tidak masalah dengan suatu speaker itu. Mereka juga merasa juga ada saatnya perlu bangun dan juga lebih cepat, begitu ada juga. Tapi bukan karena itu lantas kita juga ya sudahlah, tidak usah dibicarakan soal itu, bukan soal itu. Tapi memang kesahduan itu akan membawa kualitas spiritualitas kita itu atau spiritual keagamaan kita itu akan semakin dalam. Jadi kemudian ketika Pak Haikal ngomong di masjid sebelah kita, tapi pada waktu yang sama masjid di sebelah kanan rumah kita juga lagi bicara, ini juga kita tidak menikmati apa yang disampaikan Pak Haikal itu. Nah untuk itu maka pengaturannya itu misalnya jangkauan suara itu supaya tidak membentur kanan kiri dalam telinga yang sama. Ini mau kita yang mana ini? Kayaknya ini Pak Haikal ini yang kita dengarin. Misalnya begitu. Jadi proses ini justru akan lebih mengenakkan sebenarnya bagi para pendengar dan juga audio bawaan kita yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah nanti itu di Ramadan ini kita juga mungkin ya ada orang-orang yang setelah dari masjid ini dia akan keluar masjid ke tanah misalnya begitu. Di sana ada penceramah yang enak itu. Dan ada Pak Haikal lagi di sana ini kayaknya begitu. Jadi ini ada suara yang perlu kita perhatikan dari sound system itu. Kalau itu enak, nah ini juga audio enak, ini pengaturannya memang hubungannya dengan volume suara itu. Kalau konteks itulah perspektif yang dimaksud Pak JK itu oke. Gitu. Jadi apalagi intensitasnya itu tinggi ini. Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Tapi sejauh ini ya memang tidak ada tanda atau pernyataan publik dari agama manapun bahwa umat Islam itu menjadi biang kerok karena speakernya menjadi tidak tertib dunia karena speaker itu nggak ada Pak. Karena itu ini bukan jadi alasan. Bagi kita kepentingan adalah kesahduan. Coba, kalau sahdu dengerin Pak Haikal enak itu, makasih. Dan solusinya berarti memang kalau dari DMI bisa dikatakan setuju begitu ya Pak Imam dengan surat edaran dari Menak menggunakan pengeras suara dalam saja, tidak pengeras suara luar gitu. Yang tidak setuju DMI itu kalau peraturan itu atau bukan peraturan sebenarnya itu lebih pada semacam himbauan. Yang tidak setuju dari DMI itu ya latar belakangnya tadi kurang pas. Yang kedua yang tidak setuju itu kalau ditafsiri sebagai itu larangan, itu tidak setuju ya. Jadi itu bukan penunjuk larangan menggunakan sound system bahwa kemudian sebaiknya itu agar digunakan speaker dalam misalnya, itu maksudnya sebaiknya agarnya itu bukan dilarang menggunakan speaker luar, sebenarnya begitu. Coba kalau speaker dalam, nah itu enak. Kalau kanan kiri rame semua itu tartil pendengaran kita terhadap Al-Quran itu juga nggak jelas nanti itu. Suara di Dewan Masjid itu ada 4 masjid berkeliling itu dekat-dekatan. Jadi kita juga mendengarkan tuh tartil bacaan itu kita juga kacau.
Kalau kita itu mendengar itu suara bareng dengan suara yang keras juga. Nah ini Oke. maksudnya. Jadi jangan larangan lah, himbauan. Jadi Gimana jangan Babe ditafsiri Haikal? sebagai larangan. Itu kalau ditafsiri Iya. sebagai larangan itu tidak setuju. Tidak setujunya di situ. Baik, terima kasih Pak Imam penjelasannya. Mudah-mudahan ada kesepakatan nih ya, bahwa saya betul-betul mengerti dan memahami, dan minta maaf kalau seandainya tadi yang terdengar itu bukan kesyahduan, tapi kesatuan. Kalau umpamanya ujungnya itu adalah kesyahduan, tentu kita sepakat dan sependapat dengan Pak Imam bahwa selama ini ada 1-2 masjid yang suaranya bertabrakan. Yang kami lakukan adalah mendatangi dan bermusyawarah. Sekarang PR-nya justru ada di DMI. Sebagai dewan yang memayungi masjid-masjid Indonesia, apakah DMI punya cabang? Maksudnya DMI Jakarta Pusat, DMI Jakarta, lalu kemudian DMI wilayah kota, lalu DMI wilayah kecamatan, lalu kami ada Pak. Kami punya Seluruh dahulu Indonesia, kita Pak, punya seluruh Indonesia. persaudaraan masjid-masjid se Kampung Tengah Condet. Itu Ya, ya. setiap pengajian misalnya ada tablik akbar, kita undang semua pengurus masjid, dan di situ ada rutin secara musyawarah. Nah, dalam hal Kalau ini Masjid Condet himbauannya termasuk yang paling adalah tertib, Pak. supaya setiap speaker itu mengatur jangkauannya, gitu loh, supaya mengatur jangkauannya supaya tidak mengganggu masjid atau musolah yang lain yang sedang bertadarus. Ciptakanlah kesyahduan. Jadi himbauannya seperti itu, bukan menciptakan himbauan yang justru dengan himbauannya itu menciptakan kegaduhan tersendiri. Apalagi kalau saya diundang ke daerah ya Pak ya, saya juga wilayahnya mencakup dari Aceh sampai Papua, itu satu masjid jauh yang lain, sementara rumah-rumah yang lain mengharapkan suara dari masjid dan musolah itu. Kalau aturan secara nasional diterapkan, yakinlah Pak, tidak akan pernah bisa dilakukan. Jadi sifatnya ini adalah sebuah himbauan. Betul, Pak Imam sepakat. Himbauan. Lalu kemudian diaplikasikannya melalui DMI-DMI cabang yang terkecil, sehingga tercipta suasana harmonis. Kalau seandainya ini nasional, tidak bisa Pak. Kota besar saja Pak yang musolahnya berdekatan. Masjid, kota-kota utama saja Pak yang musolah dan masjidnya itu saling bersaut-sautan. Di tempat-tempat yang kecil tidak akan terjadi, percayalah Pak. Oke, ke Pak Imam, sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh Babe Haikal tadi. Nah ini kan jadi PR-nya akhirnya ke DMI Iya. begitu ya, bagaimana mengimbau masjid-masjid nanti di daerah agar tidak timbul interpretasi yang negatif justru Pak, gak produktif nanti Iya. kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Jadi DMI punya pengurus itu sampai dari pusat sampai ke ranting, sampai ke desa. Dalam perkembangannya juga begitu. Kalau Condet termasuk itu wilayah paling tertib Pak, itu speakernya. Tidak ramai karena di Condet ini ya banyaknya cuma menggunakan azan saja. Tidak terlalu banyak taklim atau penggunaan speaker berlebihan di Condet itu. Tapi kalau di kawasan misalnya daerah-daerah di Jakarta Pusat itu agak ramai dia. Speakernya satu masjid itu ada 6, ada 4, saya ngitung itu. Ada jadi menaranya itu ada segi 6, ya 6 setiap segi itu ada corong keluarnya itu. Nah, ini memang sebenarnya bukan mengatur sebenarnya ini. Ini sebenarnya sebagai satu proses budaya yang nanti juga akan kita nikmati. Jadi apalagi kalau kita misalnya itu menghentikan syiar Islam, saya kira juga enggak ada. Pemerintah pun juga ada undang-undangnya. Negara ini bukan negara agama, tapi menjunjung tinggi agama, sehingga secara konstitusi atau asas konstitusional negara ini sebenarnya juga tidak ingin memasuki urusan ibadah. Karena itu kalau masuk urusan ibadahnya itu juga disemprit itu. Karena itu kalau ini imbauan itu soal kehidupan yang memang baik, itu akan kita nikmati. Jadi kita bukan seperti larangan di negara sekuler sana, di mana masjid tidak boleh pasang speaker luar memang. Tapi kalau kita pasang speaker luar boleh, tapi penggunaan speaker luar itu ya yang harus diberikan kualitasnya untuk kita sendiri sebenarnya itu. Jadi tidak ada yang dimaksudkan sebagai maksud menghentikan syiar atau kemudian melarang apa gitu. Jadi
Jadi ini yang harus kita terima dalam pengertian yang benar lah maksudnya. Jadi Oke, kita baik. juga Saya ingin mendengarkan apa yang tausiahnya Pak Haikal itu jernih gitu. Bahkan ada masjid yang Oke. begini Pak, berdekatan. Nah, itu karena masjid sebelah itu spekernya voltasenya tinggi, nah, akhirnya ganti speaker yang sebelah itu dengan speaker yang lebih tinggi. Nah, itu kan pertempuran suara itu namanya itu. Ada sesuatu yang tidak sehat. Ada Pak itu. Itu ya tidak saya sebutkan daerahnya itu. Jadi ini ya sakit-sakit juga yang anu gitu. Jadi ya kalau yang ini tidak sehat karena itu permusyawaratan antara mereka juga akhirnya terjadi juga. Oke, baik. Saya terakhir sedikit ke Babe Haikal. Babe, gimana atau ingin disampaikan sebagai penceramah nih agar kita nih juga bisa menyerap informasi ini secara bijak, terutama ketika nanti melaksanakan ibadah suci Ramadan tidak justru menimbulkan ekses-ekses yang negatif gitu. Baik, saya ambil contoh saja langsung di masjid kami. Masjid kami adalah Masjid Baitus Salam, terletak di kompleks pasukan pengaman presiden. Sejak awal masjid itu berdiri, saya sudah menjadi pengurus, ya, pembina, penasehat daripada remaja maupun pemuda dan sampai dengan sekarang masih aktif di sana. Saya ambil contoh ya, sejak awal belum ada aturan seperti itu, kami sudah menggunakan suara dalam. Justru dengan adanya wacana yang sampai naik ke nasional, justru kami jadi bertanya, ini ada apa sih begitu? Ya, jadi kami sudah menggunakan suara dalam dan kami selektif sekali. Penceramah-penceramah yang bicara itu pasti kami selektif sekali. Ada atau tidak ada aturan yang radikalisme, ada yang menjurus kepada kekerasan, menghina antar golongan, itu pasti akan di screening lebih awal. Di sebelah kami itu gereja Oikumene gitu loh. Dan selama ini tertib-tertib saja, indah-indah saja. Bahkan saya sebagai pengurus pada waktu itu, ketika gereja di sebelah itu kekurangan air, itu selang dari masjid kami salurkan buat ke gereja itu. Jadi selama ini harmonis, tiba-tiba ada aturan. Loh, memang selama ini bagaimana? Begitu loh Pak Imam dibacanya. Apa yang terjadi pada saya, pada kami, juga terjadi pada ribuan masjid yang lain. Tadi saya koreksi sedikit dengan cinta, dengan kasih sayang nih Pak. Apa yang Bapak katakan, kalau Masjid Istiqlal tertib, kalau masjid-masjid lain tidak. Enggak begitu juga. Banyak masjid yang tertib gitu. Mungkin. Enggak begitu pernyataan saya, enggak seperti itu. Pernyataan saya persis ya, saya itu sama dengan Pak Haikal, sama itu. Jadi Pak Haikal saya kira setuju dengan apa yang kita sampaikan. Saya tidak mengkritik Pak Haikal atau banyak masjid lain yang tertib itu banyak sekali. Hanya mungkin satu duanya ini sudilah kiranya DNI membuka suara, membuka kotak pos lah kalau dari zaman dulu ya, menyampaikan informasi dan kami akan sampaikan Pak DMI, Pak Ketua, ini loh musola sini. Betul Pak, speakernya itu betul-betul nyaring dan saling saut-sautan dan bukan kesyahduan yang kita terima, justru persaingan antar penceramah yang kita terima. Itu kita bisa sampaikan, gitu loh. Oke, baik, Babe Haikal terima kasih. Pak Imam juga terima kasih Babe sudah Haikal, Pak meluangkan waktu Imam memberikan informasinya pagi hari ini. Semoga Assalamualaikum. terima secara bijak. Gitu. Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu Bapak-bapak semua. Assalamualaikum. Baik.